Puji Tuhan. Kita sudah membaca lanjut pada pagi hari ini dari pasal yang ke-23 sampai 25. Ada beberapa pasal yang menuliskan tentang pembagian kerja, dan kita melihat bahwa semua dibagi menurut nama kelompok puak, juga menurut pekerjaan. Para imam juga dibagi dalam rombongan, orang Lewi juga dibagi-bagi, dan penyanyi-penyanyi juga dibagi-bagi. Saudara melihat bahwa itulah yang dikerjakan sehingga semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tertib dan baik. Dan itulah sebabnya mengapa kita mengadakan rapat koordinasi, membagi setiap pekerjaan, mengatur setiap pekerjaan, dan itu merupakan yang harus kita laksanakan sehingga tidak ada benturan-benturan dan semuanya bertanggung jawab. Tapi saudara melihat bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dilaksanakan oleh orang-orang yang dewasa. Karena cuma orang-orang yang dewasa lah yang tahu melaksanakan tanggung jawab itu dengan sangat baik. Butuh kedewasaan. Anak-anaknya, mereka punya pekerjaan, mereka punya tanggung jawab, mereka mempunyai tempat, mempunyai tugas yang masing-masing dibagi. Hari-harinya juga ditentukan kapan mereka bertugas. Pasal 24 ayat 19. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk ke rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Masing-masing ayat yang kedua, ayat yang ke-32 pasal yang ke-23, mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus, harus melayani anak-anak Harun, saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Jadi ada yang disebutkan pekerjaan yang terbagi dengan baik. Pasal 25 tentang penyanyi. Mereka sekalian, ayat 6, di bawah pimpinan ayah mereka, pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan, diiringi ceracap, gambus, kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Bisa diatur karena Allah kita itu Allah yang tertib. Mau berapa ribu, semuanya bisa diatur karena Allah kita adalah Allah yang tertib. Tua, muda, guru, murid, ayat 8, membuang undi mengenai tugasnya. Ini yang harus kita perhatikan. Allah mau pekerja-pekerja dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, tahu tanggung jawab di mana dia bertugas dan apa yang dikerjakannya.
tidak sama. Semua punya tanggung jawab di tempat masing-masing. Tapi ketika tanggung jawab itu dibagikan, maka tanggung jawab itu menjadi berkat bagi kita. Kita bersyukur di Bulak-Sari kita membagi-bagi pekerjaan untuk kita laksanakan bersama. Masing-masing tahu tanggung jawabnya. Itu adalah pekerjaan yang harus kita perhatikan dan dilaksanakan. Tidak berusaha untuk mencuri tulang, tidak berusaha untuk membuat pekerjaan sekedarnya, tapi dengan penuh tanggung jawab. Di awal tahun seperti ini, kita menata kembali pekerjaan-pekerjaan kita. Kita mengulang, kita membuat evaluasi, kita melihat kekurangan kita apa di tahun kemarin. Kita mendengar laporan. Ada yang belum dikerjakan, kita lakukan bersama. Ada yang harus ditambah pekerjaan, kita tambahkan. Ada yang harus diperbaiki, kita harus perbaiki. Amin. Supaya tiap hari, bahkan tiap bulan dan tiap tahun berganti, ada pekerjaan yang lebih baik dari kemarin. Tidak mungkin pekerjaan itu dilakukan sendiri. Dan Allah mau memang semua itu dibuat dengan tertib, dibuat dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak satu lebih berat kepada yang lain, tapi sama berat. Korintus berkata, kita pindah ke perjanjian baru. 1 Korintus. Pasal yang ke-12. Dari ayat 12 kita bergantian. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggota banyak. Segala anggota itu sekaliannya banyak, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. 13. Saudara satu, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diminum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Karena aku bukan tangan, karena tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah kebenaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah kemusliman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota bersama masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Amin. Masing-masing diberikan tempat yang khusus. Masing-masing berguna. Masing-masing menunjukkan hasil yang terbaik. Ada tempatnya. Mata ada tempatnya, hidung ada tempatnya, telinga ada tempatnya. Dan setiap tempat itu punya arti. Jangan merasa tempat saya tidak berarti. Jangan merasa mentang-mentang saya miskin. Itu kalimat iblis. Kalimat yang Tuhan tidak suka. Merasa diri rendah itu bukan kehendak Allah.
Merendahkan diri, itulah kehendak Allah. Merasa diri tidak berguna, saya bodoh, saya miskin, jadilah seperti kata. Terus bodoh dan terus miskin. Tapi lakukan segala pekerjaan dengan tertib, penuh tanggung jawab, dan punya kesadaran saya melakukan untuk Tuhan. Bukan untuk saya, bukan untuk manusia, bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Ketika kita melakukan untuk Tuhan, maka saudara tidak menuntut apa-apa dari manusia, karena Tuhanlah yang memberkati. Kalau bekerja untuk manusia begitu, ada yang selalu kita tuntut. Tapi kalau kita bekerja untuk Tuhan, saudara tidak akan menuntut apa-apa, tetapi saudara sangat sadar Allah juga yang akan memberkati saya. Masih ingat bukan? Dalam Patsal 15 ayat 58, apa katanya? Berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu. Tadi malam kita berbicara tentang kata giat. Allah saja giat, sangat giat. Cemburu Allah, dipakai bahasa itu. Cemburu Allah melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan apa? Menjadikan Kristus di dalam kehidupan kita. Begitu berupayanya Allah untuk menciptakan wajah Kristus di dalam kita, supaya dunia tidak melihat siapa saudara dan saya, tapi dunia melihat Kristus di dalam kita. Masing-masing kita dibuat oleh Allah begitu rupa. Sangat giat Allah melakukan hal itu, supaya dunia tidak melihat saya, tidak melihat saudara, tidak melihat wajah bulat saya, tetapi dunia akan melihat Kristus di tengah kita. Ketika tempat kita dipergunakan untuk ibadah bersama dalam kebaktian-kebaktian bergabung, tidak menampilkan bulak serai, tapi menampilkan Kristus di tengah jemaat bulak serai, supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama kita. Hari Jumat kaum bapak akan jadi penerima tamu, anak-anak kita pemain tamborin, ada ibu-ibu yang akan menolong membantu, tetapi bukan menonjolkan ini loh bulak serai, bukan, tapi Kristus yang ada di tengah kita. Menjadi tuan rumah yang baik, menjadi bapak-bapak yang menyambut dengan baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan tempat kepada kita yang dapat menampung ketika gereja-gereja itu bergabung. Kita bisa ajak mereka duduk di tempat kita. Dan saya sangat percaya seberapa banyak kali ada ibadah yang diadakan, terutama dari orang-orang luar yang boleh beribadah di sini, kita pasti didoakan. Gereja lain belum tentu, karena mereka pergunakan tempat kita. Mereka menjadikan tempat kita menjadi sentral untuk Jakarta Timur Selatan. Kita bersyukur karena Tuhan beri kita tempat untuk dapat menampung bagi saudara-saudara kita yang di sekeliling kita. Kita boleh jadi berkat. Itu satu yang kita harus syukuri, karena kita diberi kesempatan untuk menerima mereka. Jangan ngomel.
kotor deh nanti. Aduh, berantakan deh nanti. Becek, apalagi hujan-hujan begini. Capek deh. Bersyukurlah karena Tuhan izinkan kita menjadi tuan rumah. Izinkan Allah memberkati sebanyak mungkin ibadah diadakan, maka sebegitu banyak juga doa diangkat untuk kita. Pasti. Nanti saudara perhatikan, apakah kita nggak didoakan? Nggak mungkin. Ada risiko, tapi risiko itu kita tanggulangi bersama. Risiko itu membuat kita menjadi tempat atau gereja yang berarti. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan, ada jemaat lain kepengen gerejanya dibuat menjadi tempat ibadah bersama. Tapi kalau sempit, tapi kalau letaknya di belokan, bolakan, bagaimana orang bisa sampai, bagaimana orang bisa turun angkot dan sampai di tempat. Kita bersyukur bahwa tempat kita bisa dijangkau. Orang turun angkot pun bisa sampai. Jadi kita lihat bahwa Allah memang menempatkan pada ayat yang ke-38, Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendaki. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Pasal yang ke-15, ditaruh oleh Allah satu benih ilahi kepada kita, diberikan suatu tubuh seperti yang dikehendaki. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Kesanggupan itulah yang kita peroleh karena Allah memberikan kepada kita tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi kalau kita bisa melakukan itu bukan karena kita, tapi karena kemurahan Allah yang memberi kesempatan kepada kita. Kalau ada yang merasa lemah, kalau ada yang merasa tidak dibutuhkan, kembali ke pasal 12 ayat yang ke-22 dan ayat 23, kepada anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Kalau ada yang lemah, kalau ada yang tidak elok, kalau ada yang kurang baik, kita berikan perhatian khusus. Semakin kita perhatikan, jangan disisihkan, tapi semakin dirangkul, semakin dibuat menjadi bagian yang diistimewakan. Berikan perhatian yang khusus. Ayat yang ke-25, supaya jangan terjadi perpecahan, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota. Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadilah satu tubuh Kristus. Kita menjadi satu tubuh yang saling memperhatikan. Kita satu tubuh yang saling peduli. Duduk bersama. Dia kepengen nyatet, gak bawa ballpoint. Saudara pegangin aja ballpoint. Apa salahnya kalau saudara
mau nulis, cuma ballpoint, mau nulis kan? Kasih sama dia. Mulai ada peduli, hal kecil. Mulai membuat satu perhatian di tahun 2015. Tingkatkan kasih persaudaraan. Buat semakin mengasihi saudara bersaudara satu dengan yang lain. Jangan nanti ketika tanggal 31 saja baru minta maaf. Tanggal 1 bikin lagi. Minta maaf wajar, ini manusia. Kita gak sempurna. Kata bisa salah, tindakan bisa salah, sikap bisa salah. Kita tidak salah kalau kita minta maaf. Itu tunjukkan besar hati saudara. Peduli, semakin peduli satu dengan yang lain. Ada kendaraan yang Tuhan berikan kepada saudara, dan saudara tahu sejalanan, searah. Apa salahnya kalau numpang yuk? Kecuali kalau memang dia tidak mau. Kalau searah, jangan takut mobil saudara dikotori. Tapi saudara akan diberkati. Akan tambah lagi mobilnya. Boncengan saudara masih kosong. Bisa ajak orang, kenapa tidak diajak? Nanti goyang. Yang zamannya motor. Semakin peduli saudara, amin. Semakin memperhatikan satu dengan yang lain. Yang numpang juga jangan semuanya kurang tuh sono ke depan lagi, itu saya masih di depan. Dia saya mau belok, enggak, anterin saya dulu. Itu namanya ngelunjak. Ya, dikasih antir malah minta jangan. Kamu jalan dikit ya. Oh ya, terima kasih ya. Lumayan kan? Masih tinggal sedikit lagi kan? Udah dikasih numpang masih ngelunjak. Ntar anterin saya mau ke situ. Emangnya ojek apa? Kan enggak dong. Tapi semakin care, semakin memperhatikan. Ayo kita galau saudara. Semua ada tempatnya. Semua dikasih Tuhan tempat yang tepat. Sudah itu tempat kita. Kalau kita bisa lakukan lebih, lakukan. Saudara ada berkat lebih. Sebelah saudara tahu dia hidup dengan sangat sederhana. Kalau doa pagi ini selipkan buat nambah belajar. Saudara diberkati. Amin. Itu adalah hal-hal sederhana. Tetapi ketika hal-hal yang seperti itu, jangan ditungguin. Ya kok gak ngasih ya. Besok nunggu lagi. Lalu saudara lagi, kok gak ditambahin saya? Itu meluncak itu. Ya, mari saudara, kita mulaikan hidup di tahun 2015 lebih diberkati Tuhan. Tidak ada kalimat berubah, lebih berkat memberi dari menerima. Masih tetap ayatnya. Lebih berkat memberi, jangan minta terus. Mulaikan supaya engkau diberkati, berilah lebih dahulu. Supaya engkau diberkati, tambahkan berkat-berkat yang saudara bagikan kepada orang lain. Kenapa ada saudara tidak mau memberi? Dan ketika semua ini kita buat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ketika anggota itu menjadi satu tubuh, ketika anggota tidak saling mata mulai marah kepada air mata karena matanya basah melulu dengan air mata, ngomel. Lalu katanya air mata, oh sekarang saya nggak mau basahin matamu ya, kering loh mata kita. Bibir ditaruh untuk nutupin gigi, udah nutupin gigi digigit lagi. Katanya bibir, udah bagus-bagus saya tutupin kamu.
Masih kamu gigi juga. Siapa suruh di situ? Minggir. Ya. Bagaimana kalau kita nggak ada bibirnya? Jadi mari saudara, semua ada tempatnya dan semua ada gunanya. Tidak ada satu lebih berguna dari yang lain, sama. Dan kita mempunyai tempat yang diberkati Tuhan. Lebih berfungsi di sana, lebih jadi berkat di sana, lebih lakukan apa yang bisa kita lakukan, tambah lagi di tahun 2015 bergandengan tangan. Kita lakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Mau diberkati Tuhan. Amin. Semakin Allah berkati kita. Kita adakan rapat. Sampai saudara pimpin rapat itu. Tetapi kalau ini semua untuk pekerjaan Tuhan, kemajuan pekerjaan Tuhan, mari kita kerjakan bersama. Dan saya percaya semakin banyak tangan yang mengerjakan, semakin diberkati Tuhan. Dan kita ada di dalamnya. Mari kita berdoa.